Oke, langsung saja deh, nggak usah lama-lama, Mbak ya. Kita akan langsung diskusikan hal ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Mas Arya Fernandes, Kepala Bidang Politik dan Perubahan Sosial CSIS. Kemudian di studio sudah bergabung bersama kami juga ada Mas Noel, Ketua Relawan Ganjar Pranowo, dan juga Mas Reza, Relawan Anies Baswedan. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi. Sehat semua ya. Semangat. Alhamdulillah sehat. Wah, itu Ganjar. Sebentar, ini padahal masa kampanye aja belum ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Jadi gini, kenapa kemudian kita diskusikan hal ini? Saya mau ke Mas Arya dulu deh. Ini kan kalau CSIS sudah mengeluarkan survei, ini kan bisa dikatakan lah perhitungan CSIS ini beyondnya lembaga survei lah. Ada beberapa variabel yang tidak dihitung oleh lembaga survei lainnya, begitu Mas Arya ya. Yang ingin saya tanyakan pertama kali Mas Arya, begini, untuk hasil survei yang dirilis oleh CSIS ini, satu dasarnya apa, kemudian preferensi pemilihnya bagaimana, termasuk karakter dari pemilih seperti apa, dan kenapa kemudian 3 tokoh ini yang dibuat dalam simulasi survei CSIS, Mas Arya? Baik, selamat pagi Mas Bayu, Mbak Cita, teman-teman, ada Bang Noel ya, sama Bang Reza. Pertama saya ingin bicara soal dasar ya, kenapa kami memilih target populasi atau target sampelnya adalah anak muda. Kita tahu, kami menghitung bahwa populasi pemilih muda ini di pemilu 2024 diprediksi akan membesar dibandingkan sebelumnya. Dan kami coba hitung, perkiraan standar itu di angka 54%. Tetapi karena pemilunya 2 tahun lagi, kami memperkirakan populasi anak muda ini, pemilih muda itu akan mencapai 60% dari total pemilih kita di 2024. Kalau kita konversi 60% ini per jumlah pemilih yang sekarang itu mencapai lebih dari 160 juta, itu jumlah pemilih muda ini mencapai 114 juta. Jadi satu angka yang sangat besar. Karena dia besar, dia akan menentukan arah politik dan peta politik ke depan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tidak banyak riset-riset publik, survei opini publik yang menyasar kelompok muda ini dan ingin melihat kira-kira kenapa generasi ini berbeda, bagaimana preferensinya, apa yang dikehendaki oleh generasi muda ini ke depan. Karena kita tahu, pasca pandemi, generasi muda yang hidup dalam situasi yang sulit di masa pandemi, belum lagi adanya ketidakpastian ekonomi global dan juga dampak perubahan iklim yang terjadi, itu membentuk cara pandang baru anak-anak muda soal politik dan kebijakan. Makanya dalam survei kita menemukan ada perbedaan antara generasi ini dengan generasi yang lebih senior soal bagaimana mereka melihat politik dan kebijakan. Anak-anak muda ini suka isu-isu kesehatan, lingkungan, ketenaga kerjaan, isu-isu soal demokrasi dan soal pemberantasan korupsi. Nah, jadi itu dasar mengapa kami melihat segmen muda ini perlu dilihat dan ditelisik ya. Yang kedua soal preferensi yang tadi ditanyakan. Kami mencoba melakukan berbagai macam skenario untuk menguji kira-kira bagaimana preferensi politik publik, terutama anak muda. Banyak isu yang variabel yang diukur. Salah satu variabel yang diukur itu adalah pilihan soal calon presiden. Untuk itu kami menguji beberapa tahapan simulasi. Simulasi pertama kita uji 14 nama, jadi nama-nama yang potensial, capres, kemudian ketua umum partai kita uji semua, ada 14 nama. Itu memang urutannya itu pertama Pak Ganjar, kedua Pak Prabowo dan Pak Anies. Kita kerucutkan lagi menjadi 7 ya, karena nggak mungkin semuanya 14 nama maju jadi capres semua. Kita kerucutkan jadi 7, angkanya nggak berubah urutannya. Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Tetapi ketika kita mulai kerucutkan pada 3 nama, itu situasi berubah. Ya. Kenapa 3 nama ini penting? Karena menurut hitungan kita, prediksi kita, kemungkinan Pilpres mendatang itu paling tidak akan diikuti 3 atau sampai 4 nama. Ya, 4 pasang. Jadi kalau kita hitung 3 nama, situasi berubah. Kalau sebelumnya di simulasi 14 dan 7 itu urutannya Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies, di simulasi 3 nama, urutannya berubah. Jadi pertama masih Pak Ganjar, yang kedua Pak Anies, dan yang ketiga adalah Pak Prabowo. Nah, tapi kami melihat bagaimana kalau kemungkinannya nanti 2 nama. Karena di Pilpres mendatang, itu juga terbuka kemungkinan hanya 2 pasang calon. Ada terbuka kemungkinan seperti itu.
Yang kedua, juga hampir pasti kalau misalnya 3 nama ini ikut bertarung dalam Pilpres mendatang, itu diprediksi kemungkinan besar itu akan terjadi 2 putaran. Kenapa begitu? Karena tidak ada kandidat yang dominan secara elektoral. Nggak ada yang mendapatkan di atas 50% suara. Sehingga kemungkinan akan berlangsung 2 putaran. Nah, kalau situasi seperti itu, tentu kita harus menghitung bagaimana kalau terjadi head to head atau 2 nama saja, 2 pasang saja. Nah, kami membuat 3 skenario atau 3 kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, bagaimana kalau yang bertarung itu Pak Anies versus Pak Ganjar. Yang kedua, bagaimana kalau Pak Ganjar versus Pak Prabowo. Dan yang ketiga, bagaimana kalau Pak Anies versus Pak Prabowo. Jadi masing-masing orang dapat 2 kemungkinan. Saat dilakukan uji antara Pak Anies versus Pak Ganjar, situasi berubah. Pak Anies di angka 47,8, Pak Ganjarnya di angka 43,9. Jadi ada selisih sekitar lebih kurang 4%. Kenapa terjadi perubahan? Ini kan tanda tanyanya. Kenapa terjadi perubahan? Dalam simulasi 14 dan 7 dan 3 itu Pak Ganjar unggul. Kenapa di 2 pasang Pak Anies yang lebih unggul? Nah, alasan pertama adalah soal ada terjadi migrasi suara pemilih. Jadi pemilih berpindah dari satu calon ke calon yang lain. Nah, ketika 7 nama itu kan kita tanyakan nama Pak Prabowo, nama Pak Sandiaga, nama Pak Ridwan Kamil, Pak AHY, Bu Puan gitu ya. Nah, kita lihat nih, kira-kira kemana larinya suaranya. Ketika kita lihat dari 7 nama, itu 63% suara Pak Prabowo, pemilih Pak Prabowo, lari ke Pak Anies. Baru hanya sekitar 28-29% yang lari ke Pak Ganjar. Nah, ketika simulasi 7, suara Pak Sandi juga 64%-nya juga lari kepada Pak Anies ya. Pak RK lebih imbang ya, 50 versus 42, 50 ke Pak Anies, 42 ke Pak Ganjar gitu ya. Pak AHY juga di atas 65% yang lari ke Pak Anies. Jadi ini menunjukkan bahwa migrasi suara pemilih tersebut dari calon lain, misalnya ketika 7 nama dia mendukung Pak Prabowo atau Pak RK gitu ya, atau Pak AHY, sebagian besar ketika ada 2 nama dia lari ke Pak Anies. Itu yang menjelaskan kenapa dalam simulasi 2 nama Pak Anies unggul. Nah, sedikit lagi, bagaimana ketika Pak Ganjar dengan Pak Prabowo? Ya, situasi sangat ketat ya, selisihnya dalam batas margin of error, 2%, selisihnya sekitar 2,3% ya. Pak Ganjar mendapat 47,2, Pak Prabowo-nya 45. Ketika Pak Anies kita coba uji dengan Pak Prabowo, juga selisihnya malah meninggi ya, lebih sekitar 6%-an ya. 48,6 versus 42,8. Jadi gitu kira-kira penjelasan awal saya. Baik. Karena Mas Arya tadi sudah komprehensif ya menjelaskan, saya mau langsung minta tanggapan pada 2 relawan ini. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, nanti sangat mendukung ya. Sweet aja gimana duluan? Siapa yang mau ditanya duluan? Nah, kita ke Mas Noel dulu, habis itu ke Mas Reza ya. Monggo Mas Noel, menanggapi tadi pernyataan dari rilis CSIS ini seperti apa? Seberapa yakin relawan Ganjar Pranowo, karena nama Pak Ganjar kan masuk juga dalam survei ya. Seberapa yakin akan diusung oleh partai politik? Karena mau tidak mau, konstitusi Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa ya partai politik lah yang kemudian memiliki kewenangan untuk mengusung capres dan juga cawapres. Seperti apa Mas Noel? Tadi ada beberapa poin yang saya catat dari apa yang disampaikan Mas Arya berkaitan dengan isu-isu yang diminati oleh kelompok milenial, isu pendidikan, korupsi dan sebagainya. Nah, sosok Mas Ganjar ini justru harapan kelompok milenial, pemilih pemula ini ya. Apalagi kita lihat nanti di 2024 nanti kelompok milenial itu memiliki suara 54%. Dari total suara yang kita harapkan. Nah, semoga aja kelompok milenial ini bisa memberi suaranya ke Mas Ganjar. Tapi apa yang dilakukan CSIS ini itu bentuk provokasi ke kami untuk lebih ini lebih menantang, Provokasi dalam hal positif? Positif dong, positif. Okay. Kami tidak melihat hal-hal yang negatif dari apa yang dilakukan CSIS, tapi sekali lagi ini semakin memotivasi kami untuk lebih keras bekerja. Karena kita sadar sekali bahwa memang dua kandidat ini ya, Mas Ganjar dan Mas Anies kan problemnya tidak pemilik partai, tapi punya elektabilitas. Nah, dengan elektabilitas itu apakah kemudian Mas Noel yakin akan diusung oleh partai politik? Itu dulu, nanti pertanyaan sama untuk Mas Reza juga. Saya jawab sedikit ya. Partai itu sangat rasional. Nggak mungkin mengusung
orang yang tidak punya elektabilitas, apalagi Mas Ganjar. Selain elektabilitas, Mas Ganjar juga punya dampak elektoral. Yang itu semua partai pasti menginginkan itu. Karena gimana, tujuan partai kan ingin memenangkan sebuah pertarungan. Nah, itu rasionalisasinya ya. Baik. Oke. Kalau Mas Reza gimana, Bang Reza? Melihat apa yang sudah disampaikan oleh Mas Arya tadi? Kalau saya surveinya keren sebetulnya. Ini kalau kita ngeliatnya ini mirip-mirip seperti DKI ya. Hampir di semua survei namanya Mas Anies ada turun naik, ada di pernah pertama, kedua, ketiga. Sekarang nih seringnya lagi ketiga nih, lagi ketiga dan tiba-tiba kalau dia diduelkan dia menang. Hampir persis seperti Pilgub DKI sebetulnya. Dan kalau kita lihat ada pergeseran suara, itu pasti ada pergeseran suara ya, karena kalau pada saat simulasinya Mas Arya simulasi 7 nama, itu nanti ada suara Sandi, suara siapa yang akan lari ke Mas Anies. Ini prediksinya memang akan seperti itu sebetulnya. Ada arah untuk dibuat 2 pasang, itu juga sebetulnya secara praktikal buat kita sih blessing in disguise. Kalau misalnya nanti Mas Anies yang maju, duel dua pasang ya gitu, insya Allah kita pasti menang itu. Oke. Nah soal simulasi yang 3 nama itu berarti buat Bang Reza dan rekan-rekan itu bukan sesuatu yang mengejutkan, karena kan dihadapkan dengan Pak Prabowo tetap menang, dengan Pak Ganjar tetap menang. Bukan sesuatu yang... Bukan sesuatu hal yang mengagetkan sebetulnya. Apalagi kalau kita lihat di detail surveinya, misalnya Mas Arya pasti tahu tuh ada, ini kan survei anak muda ya, yang disurvei ada 114 juta nanti akan jadi pemilih di Indonesia. Kriteria pemimpin aja udah kelihatan gitu, pemimpin yang disukai oleh mereka itu yang program kebijakannya untuk lebih ke perubahan, kemudian kemampuan memimpin di suatu krisis, kebijakan yang inovatif gitu, lagi jujur, tidak korupsi, merayat, sederhana gitu ya. Yang blessing in disguise lagi selama ini kan kalau dibicara perubahan, Mas Anies dari sejak awal dia menjabat itu selalu dihadap-hadapkan dengan Pak Jokowi gitu. Padahal Mas Anies dan Pak Jokowi itu dekat, sering sekali ketemu. Pada saat 2014 Pak Jokowi jadi presiden periode pertama itu Mas Anies di sampingnya selalu gitu. Pada 2019 memang dia nggak bisa ikut terlibat dalam pemilu karena dia gubernur DKI. Dan pada saat itu juga lawannya kan Pak Prabowo lagi gitu yang memang membantu Mas Anies menjadi gubernur. Nggak mungkin Mas Anies terlibat saat itu. Nah, kelihatan sekali ketika dihadap-hadapkan terus yang ya bukan cuma media, tapi justru kayak misalnya orang-orang yang memang jadi justru pendukung Pak Jokowi itu menghadap-hadapkan head to head Mas Anies dengan Pak Jokowi. Seolah-olah Mas Anies ini simbol perubahan, Pak Jokowi kan jadi karena dia presiden dianggap sebagai status quo. Jadi ya kalau dilihat dari sisinya bahwa anak muda itu ingin melihat orang yang bisa dorong perubahan ya, kalau kita sih jadi nggak heran hasil surveinya Mas begini. Reza, nanti kita akan bahas soal karakteristik pemilih ya. Tapi yang ingin saya tanyakan dulu, singkat saja sebelum kita closing ya. Tadi pertanyaan sama untuk Mas Noel tadi, untuk Mas Reza. Seberapa yakin Anda sebagai relawan Anies Baswedan ini bahwa Anies Baswedan ini akan diusung oleh partai politik? Singkat saja jawabannya sebelum kita komplain. Ya, partai politik itu pasti ingin menang dalam setiap kontestasi. Dia nggak akan mendorong, memaksakan kader partainya yang nggak punya elektabilitas untuk maju, ya. Dan kalau dalam situasi sekarang ini, di mana partai yang rencananya mendukung Mas Anies tidak ada yang dominan, justru dia akan lebih menguntungkan kalau dia mendorong orang yang bukan kader partai. Sehingga setiap partai politik yang nanti berkoalisi itu akan punya posisi tawar yang sama. Jadi tidak ada yang dominan. Lah ya, tidak ada yang dominan, sehingga akan lebih memudahkan proses negosiasi dalam proses penentuan kebijakan dalam koalisi yang akan dibentuk. Sepakat seperti Bang Noel tadi, berarti partai akan rasional ya? Pasti akan rasional. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.